بنعمة مصلي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيا بعد. Teman-teman sekalian yang saya hormati, itulah mungkin pertemuan yang Masya Allah ya, sebuah semangat yang luar biasa yang Allah tentunya berikan atau mungkin takdirkan kita bertemu di sini. Dan tentunya tidak ada maksud dari suatu pertemuan itu kecuali memang Allah menghendaki kebaikan di situ. Dan mudah-mudahan kehadiran saya di sini juga memberikan suatu semangat tentunya. Karena memang kita tahu dan teman-teman juga sudah paham lah ya, bahwa sebaik-baik orang adalah yang mempelajari Quran, mengamalkan, yang mengajarkan, seperti itulah. Cuman memang kalau kita lihat sekarang, sebenarnya kalau boleh saya sampaikan, Al-Quran itu dalam apa yang saya pahami ya, memang ngajak kita mikir gitu. Jadi kalau Anda sekarang ngafal Quran kan, sedang hafal Quran lah, mau 30 juz segala macam, itu level paling dasar. Itu level paling dasar. Saya mau cerita satu ya. Sekarang ini kita tahu bahwa perang Palestina nih ya, Gaza nih, Tufanul Aqsa ini kan perang yang luar biasa. Itu buat saya pribadi mempunyai banyak catatan keimanan buat saya pribadi. Kenapa? Karena Anda di sini kita bisa pakai handphone, kita bisa pakai smartphone, kita bisa akses kemana-mana. Tapi di sana kan terbatasnya luar biasa, ya. Dan yang sekarang itu ngelemparin roket-roket itu dulu yang ngelemparin batu, ya. Tapi sekarang bukan batu lagi yang mereka lempar, tapi roket. Pertanyaan saya, mereka belajar di mana? Karena akses belajar kan terbatas. Kan terbatas. Gaza itu kan penjara terbesar di dunia. Semua di monitor, semua pokoknya tidak bisa ngapa-ngapain lah gitu lah. Maka jawabannya sederhana. Ya terus apalagi kalau ditanya, terus bagaimana mereka berkomunikasi? Tidak mungkin pakai smartphone. Karena ini kan smartphone mereka semua punya. Jawabannya cuma satu. Yang kalau saya coba telaahi atau ta'aburi Quran itu cuma satu. Jawaban dapat wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu satu. Bertakwalah maka Allah akan ajarkan kalian. Nah, makanya saya bilang level kita ini dalam konteks mempelajari Quran ini tuh nggak cukup, itu level paling dasar. Habis itu ngapain? Quran tuh ngajak mikir. Ngajak mikir. Contoh nih, ngajak mikir. Ya. Satu perubahan huruf dalam Al-Quran, satu perubahan kata dalam Al-Quran, itu pasti ada makna di situ yang Allah ingin tunjukkan kepada kita. Contoh. Sini yang hafal surat Al-Kahfi siapa? Hafal semua lah. Saya anggap hafal semua. Surat Al-Kahfi itu kan menceritakan tentang Ashabul Kahfi salah satunya. Pertanyaan sekarang, berapa orang Ashabul Kahfi itu? Coba ayatnya apa? Sayaqulu salah satu rabihum kalbuhum. Terus apa lagi? Coba yang mau sebut. Coba baca yang lengkap. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا InsyaAllah. ولا تناديهم إلا الله ولا تستغفرهم. InsyaAllah. Jadi berapa orang Ashabul Kahfi? Kayak pertama kan Allah bilang, ada yang mengatakan sayaqulun salah satu rabihum kalbuhum. Ada yang mengatakan 3-4 anjingnya. Terus habis itu kan wasayaquluna khamsatun ya. Sadisuhum. 5-6 anjingnya. Berarti ada 3-4 anjingnya, 5-6 anjingnya. Terus yang terakhir 7. Nah, sekarang berapa Ashabul Kahfi? Belum sama mikir kan? Coba lihat ayat itu, buka Qur'annya, buka mushaf.
ambil Qurannya. Biar kita tuh apa ya, pinter-pinter dengan Quran gitu. Saya tuh kadang-kadang aslinya tuh saya cemburu dan iri dengan antum-antum semua ini. Kenapa? Antum tiap hari berinteraksi dengan Quran. Cuman tadi kita tuh masih masuk, ya kita terjebak, bukan terjebak yang positif bagus sih. Masih pada pemahaman ini ngapal, bener, ngafal. Cuman tiap ada perubahan kata, huruf Quran itu, di situ tuh sebenarnya Allah ingin ngajak kita tuh mikir. Surat itu saja atau ayat tentang Ashabul Kahfi itu kalau teman-teman lihat di situ, ada perubahan nggak di situ? Ada tambahan huruf nggak? Ada tambahan huruf nggak? Ada. Ada tambah satu huruf, Ustaz. Di yang terakhir. Kan saya kulun salatun rabbihum kalbuhum. Pertama. Yang keduanya, khamsatun sadisuhum kan? Ada huruf apa situ? Yang terakhir. Wasayukuluna sab'atun. Tuh, ada huruf apa situ? Wow. Ibnu Abbas bersumpah bahwa dia mengatakan Ashabul Kahfi itu 7, 8 anjingnya. Gara-gara wow. Kenapa? Allah ingin bedakan antara makhluk dengan hewan. Gara-gara wow. Paham itu ya? Itu Quran. Jadi kalau kita tak gitu kan, apa ya, keponya kita itu sekarang itu, orang kepo-kepo nggak jelas kan. Keponya kita tuh, kepo nih kenapa nih dipakai? Contoh nih, siapa nama raja, atau mungkin kalau saya sebut Fir'aun, teman-teman bayangannya raja jahat atau raja jelek? Raja buruk, raja jahat atau raja baik? Jahat, Fir'aun. Temannya siapa? Yang dekat sama Fir'aun itu siapa? Itu arsiteknya itu. Nah, itu ya. Nah, tapi menariknya, Firaun itu di mana? Mesir. Di surat Yusuf, Allah pakai Firaun nggak? Nggak, karena di zaman Nabi Yusuf, rajanya masih lebih bagus daripada Firaun. Maka di surat Yusuf itu, surat Qasas segala macam itu, Allah pakainya Malik. Coba lihat. Jadi Quran begitu mikir. Mikir lagi. Contoh, ini contoh lagi mikir ya. Saya ngajak mikir. Supaya nanti jangan kita tuh jangan berkubang di level dasar terus. Bagi Anda tuh kan hafal tuh. Makanya Umar bin Khattab tuh ngapalin Al-Baqarah berapa tahun? 10. Tapi matangnya minta ampun kan gitu loh. Saya ngomong tentang Nabi Ayub. Apa yang teman-teman pikirkan tentang sosok Nabi Ayub? Apa? Sabar, apa lagi? Ujian penyakit, apa lagi? Kaya nggak deh? Kaya. 2/3 Baitul Maqdis itu punya dia dulu tuh, kalau nggak salah. Apa lagi? Penyakitnya berat. Anaknya ganteng-ganteng gitu-gitu lah. Tapi Allah menggambarkan Nabi Ayub itu sosoknya sebagai nabi atau sebagai hamba. Coba baca ya. Wa Ayyub. Ayatnya apa, Ustaz? Yang ada kata abd. Yang ada kata-kata hamba. Waskur abdana Ayyub. Allah potret Nabi Ayub itu bukan sebagai sosok nabi di situ. Untuk Nabi Ayub itu dipotret lagi dalam potret yang lain. Yang digambarkan di situ Allah Nabi Ayub itu sebagai abd, hamba. Itu yang pertama. Jadi nggak sebutin Nabi Ayub itu nabiku, nggak sebutin. Tapi Allah ingin ngasih contoh ke kita, ini nih sosok yang kalian bisa contoh juga. Dia tuh, aku motretnya itu bukan sebagai nabi, tapi sebagai hamba, sama kayak kalian. Sehingga potret Quran tentang Nabi Ayub itu 3 sebenarnya. Ini rahasianya. Kenapa Nabi Ayub itu bisa menjadi ulul azmi? Yang pertama dia abd. Abd itu hamba. Hamba itu gimana? Terserah siapa, terserah majikannya mau ngapain. Makanya kata Nabi Ayub dalam Al-Quran apa? Doanya. Robbi anni masaniyabtur. Kan gitu kan? Ya Allah sembuhkan aku nggak? Itu hamba. Gitu.
motret, tag. Quran ini sebenarnya pengen ngomong apa? Suasananya tuh ngapain gitu loh. Yang pertama abad. Yang kedua apa? Nabi Ayub itu digambarkan sebagai orang yang sangat sering memanggil Allah. Nama antum siapa? Hah? Najma. Saya panggil Najma. Seneng nggak? Najma, gitu kan? Saya nggak ngomong apa, cuma Najma, gitu kan, dipanggil ibu, panggil bapak, Najma, gitu kan. Nah, begitulah Nabi Ayub sama Allah. Nabi Ayub suka banget manggil Allah. Suka. Ibarat kata kalau punya istri nanti kan manggil nama istrinya misalkan Rita. Rita. Kan seneng nggak Rita? Nah, Nabi Ayub itu sama Allah begitu. Ya Rob, ya Allah, gitu. Dia suka banget manggil Allah dalam keadaan apapun. Artinya apa? Manjanya luar biasa. Itu. Yang kedua. Baru nanti yang tadi itu sebenarnya efek dari ini. Kita dengar, kita tahunya Nabi Ayub itu sabar. Itu efek dari sini. Kenapa? Kalau dia ngerti sebagai sosok seorang hamba, maka tidak mungkin dia mau mengeluh. Karena hidupku dijamin Allah, hidupku dikendalikan Allah, semua urusan hidupku itu Allah yang urus. Nah, zaman sekarang kan orang lupa bahwa dia hamba. Bahkan urusan rezekinya takutnya minta ampun. Itu. Abad, kemudian hobi manggil. Gitu. Allah gitu. Saya panggil Allah. Yang ketiga apa? Awwab. Awwab itu apa? Cepat kali bertobat. Nabi Ayub itu saking luar biasanya apa coba? Waktu istrinya nyuruh, kok kan Nabi? Kata istri kan, mintalah sama Tuhan kau tuh. Nah gitu bahasa kampungnya. Minta sama Tuhan supaya sembuhkan. Apa yang Nabi Ayub kerjakan? Dia hitung antara masa senangnya beliau alaihissalam dengan masa susahnya. Ternyata masih ada selisih 2 tahun masa senangnya. Ya kan? Aku malu. Gitu. Aku malu minta sama Robku. Makanya kalimat yang disampaikan Nabi Ayub apa? Rob, aku ini sakit. Emang Allah nggak tahu dia sakit? Yang kasih sakit Allah kok. Kan gitu kan? Baca, Robbi anni masaniyadu. Ya Allah, aku ini sakit. Ya Allah, yang aku kasih sakit. Kau tuh aku yang kasih sakit. Cuman ngasih tahu aja ya Allah. Cuma ngasih tahu doang. Kayak gini lah misalkan. Saya itu benar-benar kayaknya seru banget kalau coba misalkan di sini nggak ada air ya. Kayak seru banget kalau seandainya lagi ngisi materi, kajian, kultum, tausiah gitu. Ada air gitu ya. Ah gitulah Nabi Ayub ngomong gitu. Paham? Manjanya sama Allah kayak begitu. Kebayang kan? Jadi kita tuh yang hilang sekarang itu apa? Suasana. Hilang. Baca Quran gak ada suasana. Bentar lagi setoran. Gitu-gitu aja. Apalagi nanti hari ini targetnya sekian. Itu aja. Gak ada rasa. Rasanya hilang. Sekarang saya tanya. Mudah-mudahan sudah pernah ngalami rasa itu. Kalau saya pernah. Antum waktu murojaah, waktu ziarah segala macam itu pernah nggak? Nggak bisa. Nggak bisa tuh baca itu tiba-tiba nggak bisa. Pernah nggak? Pernah kan? Baca itu kenapa jadi begini? Gitu kan? Saya tuh wallah teman-teman sekalian pernah sekali kayak begitu. Surat, seingat saya itu surat Ali Imran ya. Jadi orang-orang yang mengingat perbuatan keji mereka itu, coba saya lihat, saya lupa. Saya sudah lama absen. Sekarang lebih suka tadabbur. Mana ya? Itu surat yang membuat nah, jadi sahabat-sahabat itu sebenarnya sampai kita cari ya. Jadi ketika mereka tuh ketemu dengan ayat atau Nabi baca ayat gitu tuh langsung dipakai. Contoh nih, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Enggak ada rasa kan? Nggak ada rasa. Nggak ada rasa.
Baca aja gitu. Itu ayat dibaca, Abu Ayyub Al-Ansori itu mewakafkan satu kebun kurmanya gara-gara ayat ini. Itu rasa namanya. Nah kita ini sekarang yang pakai rasa kita nggak ada, yang harusnya pakai rasa kita hilang rasa, yang harusnya nggak ada rasa, pakai rasa. Contoh. Tapi ini bukan masuk ke anu kalian lah. Bab poligami, nggak usah pakai rasa sebenarnya. Maksudnya kalau mau poligami, poligami aja misalkan. Jangan mengatakan poligami itu pelakor lah segala macam. Yo, apa bedanya sama sedekah, sama ibu umroh, sama haji? Kan ibadah juga. Tapi dimasukin rasa di situ. Akhirnya apa? Nggak bisa dipakai deh. Akhirnya terjadi apa? Itu banyak kaum-kaum laki-laki yang nggak berani-berani. Zukuroh saja tahu. Zukuroh. Zukuroh. Nggak ada rijal-rijalnya. Ah gitu contohnya. Gitu ya. Itu tadi. Jadi satu ayat tuh apa nih? Allah tuh pengen ngomong apa tentang ini gitu loh. Gitu. Maksud saya gitu ya. Kemudian mana tadi ya? Ini dia. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalam. Saya waktu kalau nggak salah mau setoran ini tuh nggak bisa saya. Setengah jam saya nangis. Gitu. Kenapa saya nangis? Ya mungkin ayat itu lagi ngomong sama saya. Kau tuh begini. Kan allazi wallazina fa'alu fahishan aw zalam anfusahum zakarullah. Jadi orang-orang yang berbuat keji itu paham sih Ustaz, cuman kalau ngomong sama beliau belum paham. Belum bisa reply. Kalau ini mulai paham. Kan wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalam anfusahum. Jadi orang-orang yang berbuat keji kemudian mereka ingat kemudian berzikir minta ampun sama Allah. Kayak ngomong ayat itu sama kita, paham enggak? Gitu. Kalau kita udah punya rasanya teman sekalian, Masya Allah. Rasa itu yang sekarang hilang. Hilang sehilang-hilangnya. Ya, makanya kenapa Nabi mengingatkan kita? Kita semua ya, kayak antum, terutama antum semua ya. Nabi ingatin. Apa yang Nabi ingatkan? Dari umatku ini yang paling banyak munafiknya siapa? Kurun. Karena kita hilang rasa. Salah satunya tuh. Gak ada bekas-bekasnya. Gitu. Makanya tadi ketika kita antum ya ziyadah, murojaah, segala macam itu tuh minta rasa itu dimunculkan kembali. Allah tuh ketika Allah ngomong gini tuh kira-kira Allah tuh pengennya apa gitu loh. Rasa itu muncul. Sehingga kalau sudah kayak gitu tuh apa ya? Kita tuh tadi yang awal, abad sama banyak nyebut Allah itu tuh kita juga mulai ngerasain itu gitu loh. Jadi ketika contoh. Kita kan tiap Ramadan atau tiap Idul Fitri dulu hal kan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan. Standar lah. Tapi takbir tanpa kebesaran, tanpa kita sadar siapa Allah. Tanpa kebesaran. Sekarang sana, besarnya Allah kayak apa? Bisa jawab nggak? Bisa jawab kan? Apakah Nabi menjelaskan besarnya Allah kayak apa? Nggak bisa dijelaskan. Tapi Nabi jelaskan dalam sebuah riwayat. Wallah itu riwayat itu kalau saya baca tuh baru tahu kita dengan siapa kita berurusan. Saya jelaskan. Bayangin kayak apa nih? Kata Nabi SAW. Bumi ini tempat kita tinggal nih, dengan langit pertama, bumi ini gede nggak? Gede. Bandingannya bumi ini dengan langit pertama, bumi seperti cincin yang dilempar di padang pasir. Pernah dengar itu kan? Satu. Berarti besar langit kedua, langit pertama kayak apa? Nggak bisa kita bayangin. Langit kedua tuh kayak padang pasir, segede-gede gaban gitu, itu langit kedua. Langit pertama, sorry. Nah, lanjut langit kedua. Kata Nabi apa? Bumi tambah langit satu, itu seperti cincin dilempar ke padang pasir. Berarti padang pasir itu langit kedua. Cincinnya bumi sama langit pertama. Naiklah itu sampai ke langit ketujuh. Berarti langit tujuh itu besarnya apa? Bumi, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, seperti cincin dilempar ke padang pasir. Berarti langit tujuh besarnya seperti padang pasir nggak bertepi itu. Itu langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada apa? Kursi. Yuhus samawati wal ard. Kursi itu apa? Tempat Allah taruh kakinya Allah. Tapi kakinya Allah kayak apa kita nggak tahu. Tempat Allah taruh kakinya.
Kursi. Besarnya kayak apa? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 tambah bumi, cincin. Kursi seperti padang pasir. Di atas kursi ada apa? Arsy. Ya kan? Ngeri nggak gitu? Ngeri. Kalau kita ngebayangin Allah itu kayak apa besar yang ngeri kan. Di atas arsy nanti ada Sidratul Muntaha lagi kan. Masya Allah kan. Baru kita baca, itu yang saya bilang itu, saya pengen ngetes ini seberapa keras dan kakunya hati saya ini. Saya ngetes waktu bulan Ramadan, Idul Adha tahun kemarin, tahun ini apa? Saya bertakbir. Kita ngetakbir Allahu Akbar. Kadang-kadang sambil cengengesan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya coba di musola lagi nggak ada orang, saya bertakbir situ, muter situ. Saya orang tawab. Saya baca, saya pakai counter. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda tahu baru tetesan, baru klikan yang keberapa air mata saya netes, klikan yang ke-800. Baru Allahu Akbar itu, ini pengen nangis ya. Membuat air mata saya nangis, netes. Baru 800. Itulah kerasnya hati kita. Segitu kerasnya hati kita. Gak dapat rasa, gak dapat makna. Gitu-gitu aja. Terjebak kayak gini. Penting selesai, 1 tahun selesai 30 juz. Dapat sanad. Apa itu? Itu level paling rendah. Al-Quran itu 97% isinya apa? Akhlak. Sekarang saya tanya lagi. Aisyah ngomong apa tentang Rasulullah? Rasulullah itu seperti Quran yang berjalan kan? Akhlaknya Rasulullah itu akhlaknya Quran. Sekarang saya tanya, apa akhlak yang terbanyak yang disebutkan Allah dalam Al-Quran? Pernah mikir nggak? Berapa banyak disebut? Kan Nabi katakan, Aisyah mengatakan Al-Quran itu, Rasulullah itu akhlaknya Quran. Oke? Pertanyaan saya, akhlak itu kan ada definisinya, ada nama-namanya. Nah, berarti yang paling banyak dalam Quran itu akhlak apa yang disebutkan sebenarnya, yang mewakili kalimat Aisyah tadi? Kalau bisa jawab, saya kasih duit. Kalau enggak, nanti minta sama Pak Peri, banyak duitnya itu. Kan? Rohim itu yang kedua. Sober itu ada sober. Saya punya PN ya. Sober itu bukan. Sober itu masuk enggak. Ini nanti kaitannya sama apa? Manusia itu karakternya dalam Quran Allah sebutin apa? Zoluman jahula. Zolim itu lawannya apa? Adil. Maka adil itu 355 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itu nomor 1. Nomor 2, baru Ar-Rahmah. Kasih sayang. Nah, jadi akhirnya apa? Jadi kalau Anda mau jadi manusia yang diinginkan Quran, maka bersikaplah seperti ini. Nanti kalau Ustadz mau, saya kirimkan. Gitu Ustadz. Kepeannya. Ini yang nulis seorang ulama Maroko. Oh, Masya Allah. 20 tahun neliti tentang akhlak Quran itu apa yang Allah sebutkan. 20 tahun. Jadi saya kan antum sini nih, kira-kira 20 tahun lagi. Ini apa yang antum melakukan di bumi ini untuk memakmurkan bumi ini dan membebaskan kaum muslimin, apa segala macam. Pikirin mulai sekarang. Jadi kalau mau pintar, ya deket-deket sama Quran aja. Tapi bukan cuman dihafal. Ya. Tadaburi, pikirin, kira-kira itu apa maksudnya. Contoh ya, dalam bidang kesehatan. Ada seorang profesor di Harvard, namanya David Sinclair, seingat saya. Itu dia bikin formula untuk anti-aging dan membuat orang itu nggak perlu banyak-banyak makan sehari dari satu bahan namanya resveratrol. Resveratrol di mana? Dari anggur. Coba. Anggur tuh makanan surga nggak?
Kalau sudah akhirat, Al-Quran kita dekat, itu dunia tuh ngikut aja. Gitu. Jadi jangan pulang dari sini nanti targetnya, saya mau jadi imam di masjid mana. Bagus sih, bagus. Tapi itu biasa banget lah menurut saya. Anda harus jadi ilmuwan. Ilmuwan. Sayang kalau cuman jadi imam doang. Ya, punya suara bagus. Tarik ke Dubai. Bikin orang nangis-nangis. Habis itu, ya orang di apa namanya, di bom-bom itu, kami mengutuk, kutuk doang biasanya. Itu imannya. Cukup. Gitu. Paham ya? Jadi imam segala macam dah. Terlalu bukan rendah sih. Terlalu sederhana dan receh banget kalau Anda keluar dari sini niatnya cuma pengen jadi imam masjid, pengurus masjid. Terlalu banyak Anda bisa lakukan dengan ini. Wallah banyak. Gitu ya. Nggak tahu nih siapa yang nanti kira-kira kesetrum dari apa yang saya sampaikan ini kan. Nggak tahu. Nggak semua juga mungkin. Tapi mudah-mudahan semua. Oh kan. Pikirkan kira-kira apa nih tek. Tadi saya bilang kan tadi misalkan di kajian tadi saya bilang. Ngomongin NASA. Apa itu NASA? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ngapain repot-repot ngurusin luar angkasa? Manusia di bumi kok. Kan gitu kan. Khalifah fil ardi. Ngapain cari kehidupan di luar sana? Kita kagum luar biasa kan. Contoh nih, kagum arsitek. Wah, kantornya Menara Dubai atau mungkin nggak usah Dubai lah, misalkan kantornya Apple di California. Nanti bukan bentuknya spiral, keren banget, tek. Ada apa-apanya. Sama coba lihat City of Baghdad di zamannya Khalifah Harun al-Rasyid. Wih, kompleks sekomplek-kompleknya, bentuknya spiral, tengahnya masjid. Coba lihat. Gak ada apa-apanya peradaban sekarang ini. Gak ada apa-apanya. Gak ada yang perlu dikagumin. Dari barat sekarang ini. Wallah gak ada yang perlu dikagumin. Apa? Zaitun. Zaitun ada di Spanyol. Itu sisa peradaban Islam. Berarti zaitun yang bagus di mana? Di tempatnya para aulia dan para nabi dikuburkan. Makanya Palestina itu kuburnya minta ampun. Karena banyak jasad nabi di situ. Wah, maksudnya kenapa Palestina itu subur kayak begitu? Jasad nabi itu berlimpah banyak. Berapa nabi situ kan? Makanya daerah Haifa, Gaza itu kan subur-subur itu. Itu diambil sama setan itu. Gitu. Jadi visinya itu visi peradaban. Waktu Nabi memecah batu di perang Khandaq itu, apa yang belum selesai? Apa yang sudah dan apa yang belum? Kalian akan, kan Nabi bilang ada, kalian akan menaklukkan, kan, saya lupa itu. Yang jelas, Persia dan Rom. Persinya kan udah kan? Nah, Rom yang belum. Itu maksudnya. Jadi cita-cita besar kita itu apa? Menjadi penakluk-penakluk Rom. Rom itu siapa? Ya, Eropa, Amerika, gitu-gitu. Seru kan jadi? Visinya besar. Caranya gimana? Nggak usah dipikirin. Pokoknya kita deket-deketin sama Quran. Tek. Nanti ilmunya dapat, pintar kita. Makanya Indonesia ditakutin. Ditakutin untuk besar. Bahaya kalau besar. Makanya kalau Ustadz lihat di depan Istana Alhambra Cordoba itu dulunya ada Ustadz. Saya belum pernah ke sana. Tapi saya tahu di depan itu ada air mancur. Ada patung-patungnya. Itu muncul setiap jam tertentu. Atau jam sholat atau apa gitu kan. Zaman itu kira-kira ada teknologi digital nggak? Mana ada. Kok bisa air muncul? Tek. Dulu tuh masih keluar air mancur. Cus. Coba teknologinya kayak apa itu? Gitu. Quran kan? Quran. Kenapa kok ada orang sepintar apa tuh namanya? Ya terlepas dari problem akidahnya Ibnu Sina itu loh. Dia pegang nadi orang, kamu nih. Dia sebutin nama orang, kamu bukan sakit jantung tapi kamu jatuh cinta. Woi, bisa tuh dia nadi. Itu ada bukunya. Bukunya itu kan buku Canon of Medicine itu, Canon of Tip itu kan itu 5 jilid saya nggak saya. Satu jilid itu 700 sampai 1000 satu halaman.
dirangkum, nanti Ustaz boleh cari itu, mutun. Ada mutunnya Ibnu Sina, 5 buku itu dirangkum dalam 1.500 bait. Pintar kayak apa itu? Kebayang kan? Nggak usah jauh-jauh lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolong tuliskan buku itu dalam 1.500 atau tolong tuliskan kalimat dari satu kalimat iyyaka na'budu dalam 1.500 halaman. Bisa nggak? Itu ada buku yang namanya Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim. Itu cuman ngebahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kebayang? Kebayang mereka pintarnya kayak apa? Itu. Gara-gara apa? Karena dekat sama Quran. Bukan cuma sekedar ngafal. Quran tuh ngasih rasa, ngasih apa, meningkatkan ilmu segala macam. Jadi ketika berhenti ke ayat ini kira-kira suasananya gimana ya gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan lagi pengen bertamasya, berfantasi pikiran itu, kalau mau hati itu dikuatin lagi tuh surat At-Takwir itu kan cukup bikin kita kelepek-kelepek ya. Ya. Lihat gunung, tiba baca ayat itu izzas syamsu kuwirat gitu kan. Wa izzan nujumu munkara wa izzal biharu suwarat. Ya kan? Gitu. Makanya langit itu udah pernah natap langit lama-lama. Lama-lama Nabi ngajarin. Ada hadisnya. Ummu Salamah itu mengatakan Rasulullah kalau keluar dari tempat beliau dan beberapa kali itu keluar dari rumah terus natap langit. Natap langit itu dilihat. Mau lihat apanya? Enggak, doa aja. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw azlima aw uzlama aw ajala aw yujhala alayya. Supaya hati kita lapang. Nah, ini langit. Jadi nanti kapan-kapan, nah itulah apa? Kalau ada padang rumput atau apa, baring gitu, tatap langit. Itu hiburan para sahabat. Tatap langit. Seru gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan dapat pesannya. Ya, Masya Allah, dan semoga Allah berkahilah ilmu yang teman-teman dapatkan sini. Cuma lagi sampaikan, jangan berhenti di situ. Sayang. Ya. Kata guru saya itu dulu, Al-Azhar itu menghasilkan ulama. Dulu. Sekarang menghasilkan doktor. Tahu bedanya apa? Dulu Al-Azhar itu menghasilkan, ini bukan perkataan beliau, tapi perkataan seorang syekh juga. Menghasilkan ulama besar yang menyelesaikan masalah. Kalau sekarang menghasilkan doktor. Hanya doktor saja. Tidak lebih. Kenapa? Zaman sekarang orang belajar cuman pengen dapat itu aja, nggak ada yang lebih. Sehingga doktor makin banyak, profesor makin banyak, apalagi dokter pun makin banyak, spesialis makin banyak, masalah selesai nggak? Cukup satu Mus'ab bin Umair yang diutus Nabi ke Madinah, selesai Madinah. Itu kualitas. Ya, makanya nggak usah banyak-banyak. Itu, ya. Tapi istri banyak itu oke. Anak banyak oke. Ya, makanya sebaik-baik, kata Ibnu Abbas itu, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya dan paling banyak istrinya. Siapa paling banyak istri? Rasulullah kan? Oh ya. Iya kan? Mikir ya. Tapi kita kan dibatasin, kalau 4. Makanya Imam Ahmad tuh istri meninggal, besok dia kawin lagi. Saya tidak mau bertemu Allah dalam keadaan membujang. Karena pernikahan itu separuh dari agama. Jadi orang-orang pintar tuh mikirnya tuh pakai filosofi gitu loh. Bukan ecret-ecret gitu doang. Kenapa Nabi menikah dengan Saudah setelah Rasulullah kehilangan Khadijah? Pernah mikir nggak? Nah, belum sampai ke situ. Nanti tanya Ustaz. Belum belakang. Kenapa Nabi nikah sama Saudah? Ada alasan semua. Dan alasan-alasan itu, ya lagi-lagi kembali ke bagaimana kita memahami Al-Quran, sejarah, sirah, segala macam, fikih, segala macam. Sehingga yang sekarang itu kan yang ada, belajar agama, ada orang yang belajar agama cuman untuk membuat permusuhan dan pertikaian di mana-mana.
Ada. Jadi kata beliau tuh, jangan wariskan pertikaian kepada anak-anak kita. Beliau pesan gitu, jangan wariskan pertikaian. Sudah cukup umat ini letih dengan pertikaian. Mau kunut silakan, nggak kunut silakan. Mau isbal silakan, nggak isbal silakan. Kita masih muslim, bukan kafir. Mau jenggot silakan, nggak jenggot pun silakan. Toh ngasih makan, ngasih minum anjing juga masuk surga. Nah gitu. Jadi jangan sampai ilmu itu memecah belah. Ya. Apalagi sekarang ini kan, subhanallah, ya. Urusan perjuangan kayak begini pun masih mikirnya manhaj. La haula wala quwata illa billah. Manhajnya apa? Gitulah. Saya tidak menuduh siapapun tadi, maksud saya ya gitu. Kita tuh sama muslim nih. Panjang dia masih muslim, masih Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad SAW, kitabnya Quran, sudah. Itu dulu lah landasannya. Supaya nggak berantem terus. Nggak berantem terus kita. Gitu. Ya. Cukup ya, udah asar, Masya Allah. Jazakumullah khair. Titip doa buat saya juga. Ya. Semoga ditambahkan ilmunya. Amin. Karena seru kalau kita tuh hari-hari itu berdekatan dengan ilmu tuh seru. Makanya Aisyah itu menjadi orang atau istri Nabi yang paling pintar. Tahu kenapa? Tahu nggak kenapa? Hah? Paling pintar. Paling dekat apanya? Enggak. Banyak nguping. Raudhohnya Nabi itu, tempat Nabi ngasih taklim itu, sebelahnya kan pintu dinding Aisyah. Aisyah itu nguping. Maka paling pintar dia. Itu kan maka di Raudhoh itu ada tiang Aisyah kan. Salah satu tiang itu tiang Aisyah. Nabi namakan tiang Aisyah. Karena kayak gini misalkan ini ya. Nabi ngomong sini misalkan gitu kan. Aisyah di situ. Kan kedengaran tuh. Aisyah dengerin terus setiap hari. Makanya jadi paling pintar. Gitu. Ya. Jadi ya telinganya jangan dipakai buat yang nggak penting-penting. Matanya juga, lisannya juga. Kalau nggak penting, nggak usah ngomong. Kalau nggak penting, nggak usah dengar. Nggak penting, nggak usah lihat. Sehingga dia benar-benar masuk semua. Zup. Jadi sosok yang imannya, mentalnya, keyakinannya itu kuat. Gitu. Kenapa saya ngomong, harusnya sudah selesai nih. Terakhir lah ya. Kita itu kan sekarang dijebak dengan semua dilogikakan, dimatematika semua ya. Jadi kalau saya nyebut itu peradaban angka. Semua diangkakan. Semua diangka-angkakan. Ya, sehingga akhirnya kita lupa ada sesuatu yang justru di atas itu tuh yang jauh lebih dahsyat. Yaitu apa? Keberkahan atau barokah. Barokah itu nanti coba lihat, asli kata dasarnya barokah itu apa? Bukan ziyadatul khair sih nggak saya. Tapi kalau nggak salah Ustadz, nanti tolong dicari. Kalau nggak salah, itu posisi PW-nya onta. Betul kan? Apa tuh bahasa Arabnya? Saya lupa itu. Iya kan? Nah, jadi posisi wenaknya onta itu barokah. Jadi dia duduk, kaki di depan, itu tuh paling enak. Itu gitu loh. Jadi dia menetap keberkahannya itu. Sehingga peradaban angka sekarang itu membuat kita tuh tidak berani bermimpi. Baik, saya cerita sedikit. Waktu Nabi di perang Khandaq, waktu Jabir ya radhiyallahu anhu itu disuruh masak kambing sama Nabi, adakah pesan Nabi di situ? Karena kan kambingnya cukup buat 5 orang kan. Yang makan berapa? Ratusan. Tapi ada pesan Nabi di situ. Apa pesannya? Jangan kau buka panci itu sebelum aku datang. Jabir ikut. Jadi akhirnya tuh ngambil nasi itu nggak dibuka. Logikanya nggak usah dipakai. Tapi yang kita cari itu barokah dari ngikutin perintahnya Nabi itu. Akhirnya 700 orang tinggal saya. Masih bersisa. Itu barokah. Sama kayak ngapal Quran, kita ilmu, gimana caranya belajar ini? Nggak usah dipikirin. Maksudnya gitu. Ya.
Sekarang saya tanya nih, teman-teman sini. Gara-gara semua di logika, kita bahkan mimpi pun nggak berani. Saya tanya nih, siapa yang sudah mimpi 2 tahun, 3 tahun lagi haji furoda? Mimpi aja nggak berani. Itulah kita. Itu maksudnya. Haji furoda berapa, Dok? 400 juta, 500 juta. Dari mana duitnya? Itu kan? Akhirnya semua angka tuh kayaknya gede banget. Padahal tuh angka tuh kecil. Tinggal ngomong. Ya Allah, tahun depan, 2 tahun lagi, selesai ini pengen haji ya Allah. Kan ngomong, kayaknya seru deh haji ya Allah. Sama Allah tuh diobrolin. Anda ngomong sama Tuhan itu jangan formal-formal terus. Ya Allah kan gini ya Allah. Kan ini udah selesai nih. Tapi tetap pakai adab ya. Senang Allah dibikin begitu. Coba aja. Kayak kita ngobrol begini aja. Alhamdulillah, sholawat, segala macam. Jadi gini ya Allah. Saya itu kan udah mau selesai nih. Pengen banget umroh. Tapi kan kau tahu saldoku ya Allah. Maka rekening tabungan pun gak punya. Kau kan yang maha kaya. Anda ngomong gitu, coba aja netes air mata. Wow, netes. Saya sering soalnya gitu. Ya Allah pengen kawin lagi gitu misalkan. Nah gitu ya. Masya Allah kan, seru. Nah itu tadi yang manja-manja sama Allah itu. Sama juga kisahnya, makanya hilangkan, jadi kalau sudah berurusan sama Allah, nggak usah pakai logika, logikanya dibuang aja. Nggak usah pakai. Mau apa, kasih tahu sama Allah. Supaya kita berani berbicara. Sekarang orang mimpi aja nggak berani. Gara-gara semua diangkakan. Ya kan? Pernah mikir nggak? Nanti habis ini saya mau kawin sama ini, terus saya beli rumah yang harganya sekian-sekian. Berani mikir. Saking nggak berani mikirnya, kawin pun takut. Nanti saya menafkahi dia gimana? Gitu. Ya, gitu. Jadi Aisyah itu terakhir waktu Nabi meninggalkan kantong makanan kan ke Aisyah. Pesannya Nabi apa? Nanti kalau aku udah meninggal, ambil makanan di situ. Tapi jangan dilihat. Jangan dilihat. Ambil aja. Ya diambil terus kan. Udah dilihat. Tak habis-habis. Matematika kerja. Dibukalah kantong itu. Seminggu kemudian habis, nggak salah. Bisa begitu ada? Mereka sudah bicara barokah, bicara tentang perintah Allah, terus pakai logika. Kita nggak butuh logika. Gitu, ya. Quran itu sebenarnya mengajarkan kita untuk jangan pakai hitung-hitungan angkanya kita, karena mentok nanti. Mentok kita. Capek sendiri, nggak berani mimpi. Mimpi aja nggak berani. Ya. Padahal mimpi kan gratis. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat tentunya ya, memberi semangat ya ke Anda semua. Juga jadikan kenikmatan kita itu dalam ketaatan, itu yang paling penting. Jadi jangan jadikan beban hafal Quran itu. Ya, sayang kalau itu cuma sekedar ngejar target, selesai ini 30 juz, berapa juz, ngambil sanad, sayang. Mari jadikan itu menjadi suatu amal, karya. Ya, karya yang besar untuk membangun peradaban dan membantu kaum muslimin. Ya, termasuk juga buat Indonesia insya Allah. Ya, karena negeri ini Masya Allah yang berkahnya luar biasa. Gitu, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.